Sejumlah warga menyatakan setuju polisi mengambil tindakan hukum terhadap kerumunan massa Rizik di Jakarta dan Bogor. Berikut tanggapan sejumlah warga. Ya kalau menurut saya sih setuju, karena itu kan melanggar protokol kesehatan. Buat apa ada PSBB transisi atau PSBB tapi kok masih dilanggar gitu kan? Ya, alhamdulillah setuju aja. Sebab kalau nggak diberikan sanksi, nanti yang lain akan ikutin begitu kalau dibiarkan. Saya rasa hal yang wajar dan memang harus ditegakkan aturan-aturan tersebut. Polisi telah menaikkan penanganan perkara kerumunan massa Rizik Syihab di Megamendung, Jawa Barat dan Petamburan, Jakarta ke level penyidikan. Polisi menyebutkan telah menemukan adanya unsur tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan dalam perkara ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui persoalan terkait unsur tindak pidana dalam kerumunan massa di saat pandemi, kita telah terhubung bersama Kudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Terima kasih Pak Kudri telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pak Kudri, ini terkait dengan kenaikan status ini yang diberikan oleh Polda Metro Jaya sendiri, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, artinya pihak kepolisian sudah menyatakan peristiwa itu merupakan peristiwa pidana yang mana yaitu kemungkinannya itu adalah pasal 93 Undang-Undang 6 tahun 2018 mengenai kekarantinaan kesehatan itu. Nah, di dalam proses berikutnya karena sini sudah penyidikan, tentu pihak kepolisian sedang mengumpulkan bukti, ya kan, bukti-bukti ini untuk menentukan siapa pelakunya, ya, jadi tersangkanya. Mungkin sampai sekarang memang belum ditentukan tersangkanya. Memang secara prosedurnya di dalam penyidikan ke pihak kepolisian tidak bisa langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka sebelum orang yang menjadikan calon tersangka itu diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, dikatakan bahwa sekarang sudah ditingkatkan sprindik. Nah, kita saya belum tahu apakah ini baru ada surat perintah penyidikan atau sudah diterbitkan surat pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan SPDP itu. Nah, jadi kita belum tahu prosesnya sampai di tingkat apa. Tapi yang pasti kalau memang sudah dikatakan sudah dinaikkan penyidikan, berarti itu sudah ada surat perintah penyidikan. Nah, SPDP-nya itu mungkin ya setelah pihak kepolisian akan menentukan kira-kira siapa orang-orang yang akan dijadikan calon tersangka dan harus diperiksa dulu calon tersangka itu sebagai saksi, itu tidak bisa ditetapkan langsung menjadi tersangka. Jadi ini sebenarnya memang peristiwanya ini sudah menjadi peristiwa pidana, sehingga sekarang perdebatkan apakah pasal 93 itu bisa diterapkan atau tidak, karena masih ada silang pendapat bahwa di Undang-Undang 6 tahun 2018 tidak menyebutkan spesifik mengenai larangan dan suruhan-suruhan dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak tertentu. Itu dia Pak Kudri sebenarnya. Pak Kudri, maaf saya potong, itu dia. Mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah undang-undang ini kan yang digunakan adalah undang-undang karantina dalam peningkatan status ini. Nah, apakah undang-undang karantina ini dalam menetapkan tadi kerumunan ini dikala kita tahu saat ini di tengah pandemi COVID-19, apakah itu menjadi satu hal yang tepat untuk menggunakan undang-undang ini kah? Saya kira begini, undang-undang ini secara teori disebut adalah tindak pidana material. Jadi bukan tindak pidana formil. Apa beda tindak pidana material dengan tindak pidana formil? Tindak pidana material itu adalah akibat dari yang akibat yang menimbulkan peristiwa pidana. Beda dengan tindak pidana formil. Tindak pidana formil itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus disebutkan. Nah, kita tahu misalnya kayak contoh tindak pidana korupsi.
di dalam undang-undang korupsi itu tidak ditentukan perbuatan apa yang bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Nah, itu bergantung kepada undang-undang atau ketentuan lain. Nah, dalam konteks ini menurut pendapat saya, mungkin di perbuatan-perbuatan atau kewajiban suruhan-suruhan yang harus dipatuhi oleh warga, yaitu undang-undang mengenai mungkin peraturan Menteri Kesehatan atau ada peraturan gubernur. Jadi perbuatan-perbuatan atau kewajiban-kewajiban apa. Jadi kalau misalnya ada perbuatan-perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang lain, itu bisa. Dan menurut payung pasal 93 Undang-Undang 6 tahun 2018 ini merupakan payung atau dasar ada perbuatan pidana. Karena ancaman hukuman pidana itu hanya bisa dilakukan di dalam undang-undang, tidak bisa di bawah undang-undang. Nah, jadi dalam konteks ini menurut saya pasal 93 ini adalah payung tindak pidananya. Perbuatan-perbuatan apa, perincian-perinciannya itu diatur di dalam ketentuan-ketentuan lain. Jadi menurut pendapat saya, ya saya berpendapat bisa saja bahwa perbuatan yang katakan kerumunan itu dikenakan pasal 93, walaupun di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tidak ditentukan, karena ini adalah jenisnya tindak pidana material. Baik, Pak Kurdi, ini kalau kita lihat sejak apa menurut Anda atau masukan dari Anda, ini kita tahu bahwa sekarang status sudah dinaikkan dan Polda Metro juga akan memanggil beberapa saksi juga terkait dengan kerumunan ini, di mana kita tahu juga dikatakan bahwa ada unsur pidana dalam kerumunan ini. Tindakan apakah ke depannya yang memang harus dilakukan agar ini jelas tentunya, dan kita tahu bahwa masyarakat sangat berharap terkait atau kepastian terkait dengan hal ini. Iya, saya kira nanti ini kan akan bermuara di pengadilan. Nanti hakim yang akan menentukan ya apakah memang larangan-larangan atau suruhan-suruhan yang ada di Permenkes itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam pasal 93. Karena di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 itu dinyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan kesehatan, karantina kesehatan itu. Jadi itu isi ketentuan. Isi ketentuannya itu bisa berupa larangan, bisa berupa suruhan. Ya, nah, jadi suruhan misalnya orang tidak boleh keluar, tapi dia keluar, itu kena pidana. Jadi nanti kita lihat ya bagaimana hakim ya ini akan mengambil ambil pandangan pendapat ya ini memang wilayah wilayahnya atau kewenangannya hakim untuk mengambil kesimpulan atau menafsirkan atau menerjemahkan dari pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 itu dan dihubungkan atau istilahnya itu junto ya dihubungkan dengan ketentuan yang lain, dalam hal ini Permenkes. Baik. Terima kasih Pak Kurdi telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Kudri Sitompul, pakar hukum pidana Universitas Indonesia.